Kita agak ngeri-ngeri sedap melihat seperti ini ya, yang kejadian di pasar bursa kita, di pasar modal kita yang belakangan ini yang cukup mengagetkan. Biasanya kalau kita ibaratkan dalam sebuah penerbangan, ketika sebuah pesawat mengalami turbulensi, penumpangnya berharap pilotnya akan mengatakan everything is okay, agar penumpang semua dalam keadaan tenang, tidak ada kepanikan. Tapi di pasar modal kita yang terjadi malah unik. Ketika pesawatnya mengalami menukik tajam, mesinnya terbakar, sang pilot mengambil parasut dan terjun payung dari kokpit. Apa sebenarnya yang terjadi pada ekonomi kita, terutama di pasar modal? Kita akan membahasnya bersama founder Benik Investor Group, Bang Beni Batara. Thank you, Mas. Ya, terima kasih Bang Beni. Tapi you, sebelum kita menjawab itu apa yang terjadi sebenarnya, kita simak dulu VT berikut ini. Tayangan berikut ini. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Imam Rahman mengundurkan diri dari jabatannya tertanggal sejak 30 Januari 2026. Imam menyebut pengunduran dirinya sebagai bentuk tanggung jawab atas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Saya sebagai Direktur dan Utama Bursa Efek Indonesia dan sebagai bentuk tanggung jawab saya terhadap apa yang terjadi 2 hari kemarin menyatakan mengundurkan diri sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia. Saya berharap ini yang terbaik buat pasar modal. Semoga dengan pengunduran diri saya ini pasar modal kita jadi lebih baik. Tak lama setelah Imam mundur, menyusul Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar serta 2 pejabat OJK lainnya, yaitu Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan, Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarto Jayadi, dan Deputi Komisioner Pengawas Emiten Transaksi Efek, Pemeriksa Khusus Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, Aditya Jayantara. Disiarkan dalam siaran pers pengunduran diri ketiga pejabat OJK ini sebagai bentuk tanggung jawab moral setelah mundurnya Imam Rahman. Menyusul 3 unsur pimpinan OJK dan Dirut OJK, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Mirza Aditya Suara juga turut mengundurkan diri. OJK menegaskan proses pengunduran diri ini tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan OJK dalam mengatur, mengawasi, serta menjaga stabilitas jasa keuangan secara nasional. Ya, kita langsung saja berbincang dengan Bang Beni. Bang Beni, kalau saya mengibaratkan uang itu adalah sebagai orang yang pengecut. Kalau seandainya ada masalah, dia akan lari tempat yang aman. Tapi kondisi kita saat ini, uang itu malah lari sekencang-kencangnya di pasar bursa ya, lari sekencang-kencangnya, tapi tidak membuat indeks IHSG kita malah aman. Malah terakhir sekitar 7.887 kalau saya. Di bawah 8.000. Di bawah 8.000. Apa sebenarnya yang terjadi, Bang Beni? Oke, jadi banyak yang mungkin panik, which is sebetulnya salah, karena ini sebetulnya moment to buy kalau buat saya. Karena market lagi crash, banyak perusahaan-perusahaan bagus, diskon. Karena ketika IHSG turun misalkan dari 9.000 ke 8.000 atau 7.000, apakah artinya Bank BCA tutup? Tidak. Apakah nasabahnya hilang? Tidak. Bisnis tetap jalan, operasional tetap bagus. Tetap at the end of the day ketika investasi, kita kan nggak bisa beli IHSG. Kita kan tetap beli perusahaan-perusahaan itu yang listing di IHSG. Jadi malah kalau kita sebagai investor pasti senang melihat kondisi ini. Apalagi kita sebetulnya udah bahas ini dari tahun lalu. Bahwa hari ini bakal terjadi crash. Di bulan Oktober kita udah bikin videonya. Ingat MSCI akan nyerang Indonesia, market bakal crash. Ya. Tapi yang jadi pertanyaan, kalau gua aja bisa memprediksi market crash dari bulan Oktober, videonya masih ada di YouTube kita. Oke. Pertanyaannya kenapa yang di OJK sama bursa nggak bisa? Gitu. Kok nggak ngerti? Apa jangan-jangan disengaja atau apa? Ya, harus bertanya-tanya, karena gua sendiri ada, buktinya masih ada di YouTube kita. Bisa ditulis analisisnya. Kita ada 2, market crash itu ketika foreign bakal kabur. Yang pertama itu 39 triliun, tahap pertama, dia akan kabur. Itulah yang bikin crash yang kemarin. Berlanjut sampai sekarang. Secara teoritis harusnya bisa 5 kali crash selama 5 hari secara teoritis. Tapi yang terbesar nanti di bulan Mei. Kalau seandainya kita nggak bisa achieve target yang diminta MSCI, itu sekitar 131 triliun capital flight kabur dana asing.
kalau kita nggak achieve itu. Jadi ada 2 skenario yang kita bikin di bulan Oktober. Nah, hari ini murni sesuai dengan skenario yang ada di situ. So buat teman-teman ya happy, banyak teman-teman kita investor komunitas saham kita happy karena sekarang kita jadi dapat banyak barang diskon. And itu normal. Dan menurut saya pribadi apa yang dilakukan MSCI ini bisa dibilang ada yang di depan, ada yang di belakang. Yang di depan yang kita lihat lah, mereka minta floatingnya digedein lah, transparansi lah, akuntabilitas, which is good, totally fine. Yang jadi pertanyaan adalah kepentingan apa di belakang itu? Nah, Kenapa harus hari ini? Kenapa harus 3 hari yang lalu? Kenapa nggak 14 Februari biar sesuai dengan hari Valentine? Iya. kenapa harus begitu gitu kan ya? Nah, banyak orang lupa bahwa MSCI ini bukan badan amal. MSCI ini jualan indeks. Banyak big fund itu follow mereka. Mereka bilang belok kanan, mereka ikut belok kanan. Mereka bilang belok kiri, mereka ikut belok kiri. Karena mereka nggak ada waktu buat riset. 800 emiten di Indonesia bro, gitu loh. Gimana mau cek satu-satu? Ikut aja kata MSCI. Yang ini bagus, yang ini kurang bagus gitu kan. Tapi orang harusnya bertanya-tanya juga. Ketika MSCI melakukan A atau B atau bilang Indonesia jelek, lu emerging market bakal turun ke frontier market setara sama Kazakhstan, Ya. Burkina Faso gitu kan. Harus bertanya-tanya juga, mereka kan melakukan itu buat apa? Ya kata di depan sih karena melindungi investor, big fund yang percaya sama MSCI. Tapi di belakang layar juga harus bertanya-tanya. Mereka bukan yayasan, mereka ini for profit company. Di belakang mereka pemegang sahamnya ada siapa? Ternyata di belakang mereka ada JP Morgan. Ternyata di belakang mereka ada BlackRock. aduh. Di belakang mereka banyak kepentingan-kepentingan yang harusnya kita secara sadar dan waras mempertanyakan agendanya apa sebetulnya MSCI ini. Karena ini bukan yang pertama kali sebuah negara berkembang diserang oleh MSCI. Terlepas dari yang mereka lakukan, saya setuju. Transparansi, reformasi bursa, Tata kelola. wajib tata kelola kita diperbaikin, wajib. Tapi bukan yang pertama kali kita diserang. Ada contoh Argentina, ada contoh Yunani, paling dekat. Apa yang dilakukan di sana? Yunani itu nilai tukar mata uangnya dihancurkan dulu. Yunani. Setelah nilai tukarnya hancur, bursanya diserang sama MSCI. Dalam konteks bisnis internasional, waktu itu saya di Belanda tuh, kita lihat, bayangkan ada sebuah perusahaan nilainya $1 juta. Kalau Rp1 harganya 1.000 perak, kalau $1 juta, mungkin kita dengan 1.000 kali $1 juta, kita bisa beli perusahaan itu. Tapi bayangkan kalau nilai tukarnya dibikin lemah. Dari $1 1.000 perak, $1 jadi 2.000 perak. Kan melemah mata uangnya. Artinya saham itu kalau dia mau beli perusahaan itu diskon 50%. Sahamnya sama, perusahaannya sama, tapi diskon 50% karena mata uangnya dibikin lemah. 50%. Yang lebih sadis lagi yang kedua, udah mata uangnya dihancurin, sahamnya dihancurin, bursanya diremukkan. Diskon lagi. Udah diskon 50%, diskon 50%. Barang yang harusnya $1.000, diskon pertama karena mata uang dilemahin, jadi diskon 50% jadi 500 perak. 500. Diskon lagi karena sahamnya dibanting, jadi 250. Sebuah perusahaan nilainya $1.000 dibeli dengan duit $250. Ekstrim. Terjadi nggak? Terjadi. Fakta. Begitu diserang sama MSCI, bursa kolaps di Yunani, big fund dari Eropa terkaya adalah Jerman. Jerman langsung masuk. Beli airport, beli bandara, beli pabrik, borong semua, harga diskon hampir 90%. Habis. Harus dilihat juga berarti memang ada kepentingan asing yang lebih besar, yang kita bilang sebagai invisible hand, yang jauh lebih kaya dibanding JP Morgan, jauh lebih hebat dibanding World Bank dan IMF. Dan ya nggak bisa tutup mata, ternyata mereka pemegang saham MSCI yang ini menentukan. bulan Ramadan masih lama. Biasanya kalau bulan Ramadan tuh orang kecenderungannya senangnya beli gorengan untuk buka puasa. Dan selalu digaung-gaungkan orang goreng-goreng saham, goreng-goreng saham. Terjadi nggak sih akhir-akhir ini dalam beberapa hari terakhir sejak Jumat ya kalau tidak salah? Ya sekali lagi karena kita bukan trader ya, jadi kita nggak monitoring itu soal. Yang kita lihat itu adalah fundamentalnya apakah perusahaannya berubah atau enggak. Gorengan akan selalu ada dimanapun bursanya, di Amerika, di New York, di Nasdaq, selalu ada gitu loh. Tapi sekali lagi tetap selalu sama, behind every stock there is a company, you should find out what it's doing. Dari setiap saham, di belakangnya pasti ada perusahaan. Dibanding kita nge-track harga sahamnya 273 ke 271, besok ke 276, itu nggak penting. Selama perusahaannya masih ada, bisnisnya bagus, produknya dipakai,
kita trust, kita invest di situ. Kita nggak pernah jual beli berdasarkan apa kata candlestick and lilin-lilin gitu loh, enggak loh. Kita kan investasi di perusahaan. So ini fundamental yang kita harus cek, bener atau enggak, bagus atau enggak. Makanya ketika market crash begini, kalau yang waras, kalau yang tidak waras akan panic selling, tapi yang waras dia akan lihat, market crash. Perusahaan gue masih ada nggak ya, gitu. Perusahaannya masih ada. Lain kalau perusahaannya ketimpa meteor kan, pabriknya hilang. Itu panik dong, gitu. Baru muncul kepanikan. Iya, baru muncul kepanikan. Tapi kan orang kadang-kadang nggak logis, gitu loh. Gara-gara bergerak 1%, minus 2%, dia jual sahamnya. Padahal pabriknya malah ekspornya naik, gitu loh. Kliennya bertambah. Nah, itu yang harusnya kita cek. Jadi, sama sekali soal gorengan atau enggak, itu bisa dilakukan, bukannya saya bilang nggak ada. Tapi bisa. Ada yang lakukan itu? Ada. Khususnya perusahaan-perusahaan yang tadi, yang floating itu kecil. Karena itu cara paling gampang buat manipulasi bisnis. Contoh gini Pak, kita mau rubah duit dari 100M ke 200M itu gampang. 100M, kita bilang gue mau go public, jadi TBK, 100M. Tapi sebenarnya yang kita bagi ke market cuma 5%. 95% punya kita. Ini sebenarnya nggak boleh. Tapi dia titip nama kan, lu pegang 7%, kamu pegang 8%. Yang realnya itu katakan cuma 5%. Berarti kan ini cuma 5M nih modalnya nih, karena dia 100M. Kalau dia mau jadi perusahaan 200M, yang 5M ini tinggal dia kali 2, top up 5M, langsung naik jadi 10M valuasinya. Langsung keikut dong yang 95%, yang sebenarnya tidak beredar. Dari 95M, karena yang ini 5M udah jadi 10M, ini ikut naik nih, jadi 190M. Mau naikin lagi, gampang. Mau naikin lagi jadi 20M kali 2. Berarti duit kita tadinya cuma cepet, naik lagi jadi kali 2 lagi, jadi nggak logis. Padahal karena floating yang kecil ini mudah dipermainkan. Nah ini yang dikomplain sama MSCI. Dan saya setuju sama mereka. Dan itu setuju ya? Saya setuju.